Dalam sepekan di Jawa Timur, publik dikejutkan aksi suap jabatan sekelas Kades di Probolinggo. Aksi dugaan korupsi itu dimotori Bupati Probolinggo, Puput Tantrianasari. Bupati wanita tersebut terjaring OTT di rumah pribadi Jalan Ahmad Yani nomor 9, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan bersama suaminya Hasan Aminuddin yang menjadi anggota DPR RI. Dalam OTT itu terjaring juga 8 orang meliputi Kades hingga camat. Hingga akhirnya ditetapkan 17 Kades dari 3 kecamatan sebagai tersangka. Mereka pun diperiksa maraton Jumat sejak pagi hingga pukul 21.00 WIB hingga akhirnya dibawa ke Jakarta melalui jalan darat. Mereka dimasukkan dalam satu bus dikawal ketat kepolisian diiringi 15 mobil yang berisi barang bukti 5 koper berupa dokumen dan uang. KPK telah menggeledah rumah pribadi Pemkab Pendopo di rumah dinas Bupati Probolinggo. Kini KPK menggeledah rumah 2 anak Hasan Aminuddin. Pertama kali yang didatangi adalah rumah anak pertama, Dini Rahmawati. KPK menggeledah rumah itu sekitar 4 jam sebelum bergeser ke rumah anak kedua, Zulmi Nur Hasani, persis di samping rumah Dini. Sebelumnya, 5 orang resmi ditahan KPK, yakni Hasan Aminuddin, anggota DPR RI, ditahan di rutan KPK Kafling C1. Puput Tantrianasari, Bupati Probolinggo, ditahan di rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri mengatakan bahwa semua keputusan yang diambil Bupati Probolinggo Puput Tantrianasari termasuk proses seleksi jabatan harus mendapat persetujuan dari suaminya, yaitu Hasan Aminuddin. Hasan merupakan Wakil Ketua Komisi 4 dari fraksi Partai Nasdem. Hasan merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR dari fraksi Nasdem yang pernah 2 periode menjabat sebagai Bupati Probolinggo. Mereka ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Semua keputusan yang akan diambil Bupati harus dengan persetujuan suami Bupati, termasuk pengangkatan jabatan harus lewat suaminya dan suaminya membutuhkan paraf dulu. Adapun dalam kasus ini, Puput dan Hasan diduga memasang tarif untuk jabatan pejabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar 20 juta per orang, ditambah dalam bentuk peti penyewaan tanah khas desa dengan tarif 5 juta per hektar. Coba bisa bayangkan, pejabat sementara Kades saja dijual belikan. Tentu kita bertanya berapa tarif jabatan camat, kepala sekolah, kepala dinas, sekda, dan jabatan publik lainnya di Pemkab Probolinggo. Menurut dia, para pejabat yang diangkat Bupati seharusnya orang-orang nantinya yang akan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan melayani masyarakat. Akan tetapi, menurut Firly, belum bekerja mereka sudah harus menanggung beban akibat terjerat suap jual beli jabatan tersebut. Ia pun prihatin atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Puput dan Hasan, apalagi 2 sosok tersebut merupakan penyelenggara negara. Tetapi ini korupsi yang sangat kejam yang dilakukan penyelenggara negara, yaitu Bupati dan suaminya sebagai anggota DPR RI. Menurut Firly, kalau ini terus terjadi, sulit rasanya masyarakat menerima pelayanan yang mudah, murah, dan berkualitas terbaik. Terkait perkara ini, KPK melakukan operasi tangkap tangan OTT terhadap 10 orang di Kabupaten Probolinggo pada Senin kemarin. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap Puput Tantrianasari dan suaminya Hasan Aminuddin bersama Camat Kerencengan Dodi Kurniawan, Kepala Desa Karangren Sumarto, dan Camat Karaksan Ponirin. Kemudian Camat Banyuanyar Imam Syafi'i, Camat Paiton Muhammad Ridwan, Camat Gading Hari Jahcono, serta 2 orang ajudan bernama Pitra Jaya Kusuma dan Faisal Rahman. Adapun barang bukti yang diamankan dalam OTT tersebut yakni sebagai dokumen dan uang sejumlah 362,5 juta. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 22 orang tersangka Puput Tantrianasari, Hasan Aminuddin, Dedi Kurniawan, dan Muhammad Ridwan sebagai tersangka penerima suap. Selanjutnya terdapat 18 orang ASN sebagai tersangka pemberi suap. Para tersangka pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A, pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021
tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 231 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Adapun tersangka yang diduga menerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tahun 2000 Nomor 20 Tahun 2021 tentang perubahan atas undang-undang tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe video ini, jangan lupa komen di bawah komentar. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena akan ada video-video baru yang akan kamu sesali jika tidak menontonnya. Saya pamit undur diri. Salam sejahtera.